Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan pelajaran kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Alhamdulillah kita sudah masuk di surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah fama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wama umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab dan orang-orang musyrikin, lam yakun munfakkin, itu tidak akan meninggalkan agama mereka, ya, kekafiran dan kesyirikan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Yang akan datang kepada mereka itu rasulun minallah, seorang rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu suhufan mutahharah, yang membaca lembaran-lembaran yang suci, itu Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah, pada suhuf tersebut, itu dalam Al-Quran terdapat kutubun qayyimah, isi dari kitab-kitab yang lurus, itu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ya. Wama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang yang diberi kitab tafarraqa, ya, terpecah belah. Kita sebutkan tafsir, ada yang beriman, ada yang kafir, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hunafa. Ini hanif, ya, sudah kalian dapat di Al-Qaidul Arba. Hanifan, agama Nabi Ibrahim, itu mengarah kepada Allah dan berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul murni hanya untuk Allah. Wa aqamus salata wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Baik. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, min ahli kitab wal musyrikin, dari kitab dan orang-orang musyrikin, fi nar jahannam, itu mereka berada di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal dengan amalan saleh, mereka itu khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaohum, balasan untuk mereka,
orang-orang beriman dan beramal saleh inda rabbihim, di sisi Rabb mereka adalah jannatu adan, ya, yaitu surga adan, yaitu surga yang penuh dengan kekekalan, ya, daru iqamah wastiqrar. Paham ini? Tajri min tahtihal anharu, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, orang masuk surga tidak ada istilah keluar dari surga. Yang ada neraka. Orang masuk neraka keluar dari neraka. Jadi kalau orang masuk surga tidak ada exit dari, dikeluarkan dari surga, tidak ada. Yang ada keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Ya, kalau kapan sudah masuk surga pasti kekal, tidak akan keluar, ya. Dan seperti film-film, paham ini? Cerita-cerita fiksi, ya, ada surga katanya bikin masalah di surga dikasih keluar di surga. Tidak ada surga. Itu tidak ada seperti itu. Paham ya? Di akhirat nanti penduduk surga masuk ke dalam surga, kekal dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu semua balasan ya untuk orang yang takut kepada Rabbnya. Kita baca tafsirnya. Ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tafsirnya, lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara. Ini ahlul kitab, ya. Al yahudi wan nasara ahlul kitab. Al yahud itu jamak. Mufradnya yahudiyun. Nasara jamak. Mufradnya nasraniyun. Ya. Paham ini? Wal musyrikin tarikina kufrahum, ya, lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin tarikina kufrahum hatta ta'tiyahumul alamatu allati yu'idu biha fil kutubis sabiqah. Jadi orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang musyrikin, lam yakun tarikin kufrahum, tidaklah akan meninggalkan kekufuran mereka. Maksudnya terus menerus mereka akan berada di atas kekafiran mereka, kekufuran mereka, hatta sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Ya, bisa dipahami? Ya, jangan lupa pelajaran nahwunya, mazala wa man fakka ini, lam yakun. Ya, paham ini? Taib. Yang mufakkin, infakka yang fak. Jadi mufakkin artinya tarikina, tarikina kufrahum. Ya, jadi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasara, orang musyrikin tidaklah akan meninggalkan kekafiran mereka hatta sampai datang kepada mereka al-alamah, al-bayyinah. Alamat yang wu'idu biha fil kutubis sabiqah, yang dijanjikan kepada mereka dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Apa itu? Al-bayyinah tersebut, alamat tersebut, rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Tafsirnya wahia, hiya kembali ke mana? Hiya kembali ke al-bayyinah, al-alamah. Apa bayyinahnya, apa alamat tersebut yang mereka sudah dijanjikan dalam kitab-kitab sebelumnya? Itu Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab-kitab sebelumnya sudah ada berita bahwasanya Nabi akan diutus. Ciri-cirinya begini, dakwahnya begini, itu sudah lengkap. Oleh karena jangan heran, Waraqah bin Naufal, ya, rahimahullah wa radhiya an, ya, sepupu satu kalinya Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri pertama Nabi SAW. Itu ketika Khadijah melaporkan kejadian yang dialami suaminya, itu dialami oleh Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal, ya, padahal Waraqah bin Naufal sudah tua, buta lagi ketika itu. Dia satu kali dengar, dia langsung bilang apa? Hadan namus. Itu, ya, maksudnya yang datang kepada Nabi itu, kepada suamimu adalah namus. Yang datang kepada Nabi Musa. Apa namus itu? Jibril. Padahal ya sudah tua, sudah buta, tapi karena ilmu yang dia miliki dia bisa tahu kebenaran. Bahkan disebutkan ucapan-ucapannya yang luar biasa.
bahwasanya kamu akan disakiti sama kaum dan kaum akan begini. Dia tahu. Itu ilmu dari kitab sebelumnya. Jauh hari sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya sudah ada itu ilmu tentang ini. Ya. Sampai Nabi tanya, apakah mereka kaumku akan mengeluarkan saya dari Mekah? Dia bilang iya. Asalnya tidak tergambar ada keluarga sejahat itu kan begitu. Ya, coba lihat Abu Lahab. Abu Lahab apanya Nabi? Omnya. Saudaranya bapaknya, omnya. Om langsung. Bersama dengan itu apa kerjanya? Menyakiti Nabi. Iya enggak? Siapa Abu Jahal dan seterusnya? Itu kan kerabat-kerabatnya Nabi. Masih keluarga dengan kenangan. Satu rumpun, satu nenek moyang. Dan seterusnya. Coba lihat sini. Itu Al-Bayyinah. Yatlu suhufan mutahharah, ay yatlu Qur'anan, yang membaca Al-Qur'an fi suhufin mutahharah, di lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah, di lembaran-lembaran suci itu di Al-Qur'an itu terdapat kutubun qayyimah, ay fi tilka suhufi, tafsirnya ayat 3, fi tilka suhufi akhbarun shadiqatun wa awamiru adilah. Ya, di lembaran-lembaran tersebut ada khabar-khabar yang shadiqah, yang benar, jujur. Ya, bukan fiksi, bukan dusta. Wa awamiru adilah, dan perintah-perintah yang penuh dengan keadilan, pas, cocok. Ya, karena lawan adil adalah zalim, kezaliman. Pas, ya. Tepat. Tahdi ilal haqqi wa ila siratal mustaqim, yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Sudah? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah ahlul kitab itu bercerai-berai, berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Lihat tafsirnya. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba minal yahudi wan nasara fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqan lima yajidunahu min na'tihi fi kitabihim illa min ba'di ma tabayyanu annahu an-nabiyyul ladzi wu'idu bihi fit Taurati wal Injil. Paham ini? Fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwwati falamma bu'itha tafarraqu. Ini masalahnya. Falamma bu'itha tafarraqu faminhum man amana bih wa minhum man jahada nubuwatahu baghyan wa hasada. Dan tidaklah wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqan, dalam keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang benar. Karena lima yajidunahu, karena apa yang mereka dapati, ya, min na'ti, dari sifat Nabi dalam kitab mereka. Paham ini? Jadi Nabi tidak sekedar diceritakan akan datang, tapi disebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Ya, lihat Abdullah bin Salam, sebelumnya Yahudi, dia tahu ciri-cirinya Nabi. Nabi itu begini di kitab mereka. Lihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebelumnya Majusi, setelah Majusi masuk ajaran Nasara yang masih murni dari Nabi Isa alaihissalam. Dia tahu persis. Ya, setelah habis gurunya, ya, itu panjang ceritanya, ya. Salman Al-Farisi itu dia berguru dari satu guru ke guru yang lainnya yang betul-betul murni ajarannya. Ya, sampai dia bilang guru terakhirnya, saya tidak tahu lagi ada yang sama dengan apa yang aku yakini sekarang. Kan kalau dulu-dulu dia tahu ada, pergi ke sana, ada fulan itu masih sama dengan saya. Ajarannya masih murni. Ya, paham ini? Terus berwasiat. Ya, sampai di guru terakhirnya dia bilang tidak ada lagi. Saya tidak tahu lagi siapa yang saya bisa rekomendasikan. Tapi dia bilang sekarang sudah dekat waktu terutusnya Nabi akhir zaman. Diceritakan nih tempat hijrahnya begini, dia begini, disebutkan lengkap. Nah, itu Salman Al-Farisi mau ke Madinah. Bayangkan dari Persia, dari Iran sekarang, dari daerah Iran, Persia, berapa ribu kilometer itu mau pergi ke Madinah. Coba lihat, sampai beliau diperdagangkan sebagai
budak. Ya, dibeli sama orang Yahudi di kota Madinah. Lagi asik-asiknya kerja, karena namanya budak ya harus cari uang. Ya, harus kerja untuk tuannya, urus kurma. Orang teriak, ya, datang Muhammad. Langsung. Ya, itu ada ceritanya. Syahidnya Yahudi dan Nasara di ajaran mereka itu ada ajaran, ya, ilmu tentang Nabi SAW. Bisa paham ini? Ciri-cirinya orangnya bagaimana? Paham ini? Paham ya? Ciri-cirinya, fisiknya dan seterusnya itu ada lengkap. Paham bagaimana umatnya kepada dia, ya? Seperti yang dibilang Waraqah bin Naufal. Paham ya? Mereka akan sakiti kamu dan semua orang yang berada di atas ajaran. Itu bahaya. Jadi ya, heran sampai detik ini masih berlaku seperti itu. Ya, ketika kita istiqamah, apalagi di atas tauhid, di atas sunnah, di atas keislaman, wah, jangan lihat orang-orang Yahudi yang membunuhi kaum muslimin. Paham ini? Tidaklah mereka dibunuh karena mereka Muslim, ya kan? Bukan hanya sekedar perang-perang biasa. Paham ini? Coba ada Yahudi juga, mana mungkin mereka bunuh? Ya, teman itu, cesta, ya. Bisa paham ya? Baik. Jadi tidaklah mereka berselisih ini kecuali illa min ba'di ma tabayyana annahu an-nabiyyul ladzi u'idu bihi fit Taurat wal Injil. Kecuali setelah jelas bahwasanya dia adalah nabi yang dijanjikan kepada mereka dalam Taurat dan Injil. Fakanu mujtami'in ala sihhati nubuwwati. Sehingga mereka itu bersepakat akan kebenaran nubuwahnya, kenabian nabi tersebut. Tapi falamma bu'itsa, tapi tatkala nabi betul-betul terutus. Jadi ilmu ini perhatikan disepakati sama Yahudi dan Nasara bahwasanya ada nabi akhir zaman. Sepakat mereka. Ciri-cirinya apa semua. Ini betul-betul nabi akan datang. Ya, sampai saking kuatnya ilmu ini dalam jiwa mereka, itu orang Yahudi di kota Madinah kalau perang sama orang Arab sering diancam-ancam orang Arab. Tunggu kena akan datang nabi akhir zaman, kami akan perangi kalian bersama nabi tersebut. Karena dalam kitab mereka disebutkan bahwasanya nabi akan memerangi orang-orang musyrikin. Nah, kira ini nabi dari Bani Israil. Pas diutus nabi dari orang Arab, ayo sakit kepalanya mereka. Ya, hasad, nak terima. Kenapa dari orang Arab bukan dari Bani Israil? Nah, hasadan min indi anfusih min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasad nak mau. Padahal apa? Mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Mereka tahu itu nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Ya, nanti kalian punya anak, lihat. Ya. Paham ini? Kita punya anak walaupun berkumpul dengan 100 anak, 1000 anak, kira-kira tertukar. Anaknya orang kau ambil. Anakku leleng, hitam, saya ambil yang putih. Nah, ada begitu. Ya, saking tahu memilih leleng itu ya, kau berarti kau tahu itu anak begitu. Nah, mungkin tiba-tiba dia main langsung jadi putih. Ya, kecuali putih jadi hitam ya mungkin karena panas matahari, itu pun masih ditahu, wah ini anak saya. Tidak tertukar. Ya, tidak mungkin tertukar. Saking nataunya itu kafir. Hasadan min indi anfusih. Paham ya? Jadi tatkala terutus betulan ini nabi. Jadi Yahudi dan Nasara bersepakat ini nabi, betul akan ada nabi begini. Ciri-cirinya begini. Mereka bersepakat Yahudi dan Nasara. Paham ini? Belum diutus. Setelah diutus tafarraqu. Faminhum man amana bih. Bagaimana bentuk berpecah belahnya setelah nabi diutus? Di antara mereka ada yang beriman, ya, seperti Waraqah bin Naufal, seperti Abdullah bin Salam, ya, paham ini? Walaupun Waraqah bin Naufal ini tidak disebutkan apakah dia dahulu Yahudi atau Nasara, tapi dia punya ilmu tentang kitab sebelumnya, paham ya? Ya, Abdullah bin Salam Yahudi, bahkan ulama Yahudi tapi masuk Islam. Salman al-Farisi sebelumnya Nasara, masuk Islam. Najasyi sebelumnya Nasara, masuk Islam. Coba lihat. Sampai Nabi salat gaib ketika Najasyi wafat. Coba lihat. Paham ini ya? Masuk. Ya, ada yang beriman. Wa minhum, dan di antara mereka ini bentuk persisisannya man jahada nubuwatahu. Ada yang menolak kenabiannya. Bagya wa hasada, sebagai bentuk pelampauan batas dan hasad.
Karena kenapa? Mereka sudah tahu benar. Ini Nabi tidak tertukar, cuma hasad, melampaui batas. Ya jadinya kafir. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi mereka melanggar ilmu yang mereka tahu. Bisa paham ini? Baik. Kemudian Allah sebutkan ajaran dari kitab-kitab sebelumnya, ajaran Nabi dan seluruh kitab, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar mereka beribadah kepada Allah, bukan hanya beribadah yang penting ibadah, yang penting salat, yang penting tidak, tapi mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mereka betul-betul memurnikan agama, ibadah, amalan seluruhnya hanya untuk Allah. Paham ini? Hunafa, ya, dalam keadaan mereka hanif, betul-betul hanya mengarah kepada Allah dan meninggalkan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, apapun dia. Paham ya? Perhatikan tafsirnya, wa ma umiru fi sa'iri syara'i illa liya'budullaha wahdah qasidina bi ibadatihim wajha ma'ilina 'anil syirki ila al-iman wa yuqimus salata wa yu'addu zakata wa dzalika huwa dinul istiqamati wa huwal islam. Dan tidaklah mereka, ya, dalam seluruh syariat ini yang seperti ini sepakat seluruh nabi dan rasul. Yang seperti misalnya dalam tauhid uluhiyah ini yang kita baca sekarang ini, wa ma umiru illa liya'budullah, ini sepakat semua nabi dan rasul. Yang kemudian yang kedua apa? Penetapan akan adanya hari berbangkit. Dari dulu sampai ya syariat Nabi Muhammad itu ada ya penjelasan tentang penetapan akan adanya hari berbangkit. Bisa dipahami? Baik. Dan juga tentang keberadaan beliau, ya, sebagai nabi dan rasul itu dari kitab-kitab sudah ada ilmu, ya. Baik. Perhatikan, dan tidaklah mereka diperintah dalam semua syariat kecuali agar mereka beribadah kepada Allah wahdahu, kepada Allah semata. Amin. Qasidina bi ibadatihim wajha, dalam keadaan mereka memaksudkan, ya, dengan ibadah mereka wajah Allah Subhanahu wa taala, mukhlisin, ikhlas. Paham ini? Hunafa ma'ilina syirk ilal iman, mereka berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan kepada keimanan. Ya, kalau kita lihat an-nafy wal isbatnya, coba lihat. Ya, mukhlishina lahuddin, isbat, tetapkan ibadah hanya untuk Allah, karena Allah. Kemudian hunafa, nafi, kita berpaling, ya, dengan sejauh-jauhnya dari kesyirikan dengan segala macam bentuk dan ragamnya, dengan segala macam bentuk sesembahan, berpaling. Karena hanya dengan dua, an-nafy wal isbat, terwujud tauhid. Sebagaimana la ilaha illallah rukunnya tahu apa rukunnya la ilaha illallah? Nafyu wal isbat, an-nafy wal isbat. Bisa paham ya? Baik. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'addu zakat, dan membayar zakat. Wa dzalika huwa dinul istiqamah, dan itulah agama istiqamah, agama yang lurus, itu Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ai innal ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin iqabuhum naru jahannam khalidina fiha ulaika hum asyaddul khaliqati syarra. Sungguhnya orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrikin, ini Allah sendiri yang vonis, mereka semuanya orang-orang kafir. Iqabuhum, siksaan untuk mereka adalah naru jahannam, api neraka jahannam. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Di dalamnya. Apa siksa neraka yang paling rendah, paling ringan? Apa siksa neraka yang paling ringan? Bara api neraka ditaruh di telapak kaki. Apa yang terjadi? Yagli minha dimaguhu. Jamrah ini, bara api neraka ini, kalau kita bilang arang, ya, batu. Paham ini? Ya. Sesuatu yang panas dari api neraka, itu batunya atau ininya, bara api nerakanya ditaruh di kaki,
Apa yang bermasalah? Otaknya mendidih. Apakah otak saja yang bermasalah? Coba-coba antum berpikir. Ada sesuatu, misalnya begini, ini ujungnya dipanaskan. Ini bagian bawahnya. Ya. Kemudian atasnya mendidih. Kira-kira antara atas dan bawah aman? Kalau di atas saja mendidih, otak mendidih dan dia paling ujung paling jauh dari api, dari sumber api. Jangan tanya antara otak dan kaki. Kan sumber api satu, ya. Satu, bara api di neraka ditaruh di kakinya. Apa yang terjadi? Mendidih otaknya. Otak mendidih bukan panas. Berarti antara otak, kepala dengan kaki gimana? Jangan tanya hancurnya. Otaknya saja mendidih. Bisa paham maksud saya? Ya. Bisa paham ya? Jangan otaknya aja mendidih, weh. Enak enggak mendidih otak? Hah? Paham ini? Otak saja mendidih, jangan tanya antara kepala dan kaki, hancur. Bisa dipahami? Dan ini bukan sesaat, 2 saat, sehari 2 hari. Khalidina, oh jamaah. Khalidina fi, mereka kekal. Apa sih ya? Artinya no limit. Tidak ada istilah keluar. Tidak ada istilah keluar, tidak ada istilah berhenti. Ya, baru di neraka itu apa rumusnya? Di surah An-Naba. Nanti kita akan baca. Fadzuqu falan nazidakum illa adama. Rasakanlah dan kami tidak akan tambah kecuali adab. Bukan tambah ringan. Kasihan. Tidak ada kasihan. Ya. Malaikat yang diperintahkan menyiksa penghuni neraka itu giladun syidad. Dan terbentuk penafsirannya itu dicabut rahmat, rasa kasih sayang dalam hati mereka. Kadang ada penjahat ya, jahat tapi masih ada kasih sayangnya. Ya. Itu sudah menderita Isra'ron. Ya. Sebentar lagi disiksa. Ini malaikat dicabut, dihilangkan rasa rahmat. Tapi kalau tidak ada rahmatnya orang, kau menderita, ya, kau terluka, hancur, tidak ada siksa. Lagian pula malaikat memang tugasnya apa? Sifatnya bagaimana? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa. Patah. Api, hancur. Titik. Paham ini? Bakar. Tidak ada istilah, ya Allah begini, kadang gosong. Tidak ada. Mendidih otaknya, tidak ada. Gaskan. Paham ini? Waquduha an-nas wal hijar 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada. Ya, naudzubillah. Ini orang-orang musyrikin. Ya, silakan berbahagia ketawa ke TV di dunia. Kalau tidak mau taubat, tidak mau tinggalkan kesyirikan dan kekafiran kalian, tunggu. Bisa paham ini? Mulai dari dicabut nyawanya, masuk dalam kubur alam barzakh sampai akhirat, tidak ada ketenangan. Selesai, hancur. Siksa demi siksa, adab demi adab. Yang puncaknya di akhirat. Taib. Paham ya? Taib. Ulaika hum asyaddul khaliqati syarra. Mereka itulah makhluk yang paling asyad, paling dahsyat syarra, kejelekan. Jadi kita terjemahkan sejelek-jelek makhluk, ya. Paham ini? Kemudian lawan dari itu semua, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini dikenal dengan apa? At-targhib wa tarhib. Ada at-targhib, dorongan motivasi untuk melakukan kebaikan. Ada at-tarhib, pertakutan dari dosa dan maksiat. Tadi sebutkan tentang neraka, tentang orang-orang kafir. Sekarang disebutkan tentang
surga dan orang-orang beriman. Ya, paham ini selalu seimbang seperti itu. Selalu. Lihat surah Naba nanti ada ya tentang neraka, ada tentang surga. An-Nazi'at juga begitu. Ya, fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih. Selalu seperti itu. Targhib. Ada roja, ada khauf, ada ragbah, ada rahbah. Selalu itu seperti itu. Ada targhib, ada tarhib. Nah, taib. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina shaddaqallaha wattaba'u rasulahu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul khalqi. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasulnya dan beramal dengan amalan saleh, mereka itulah khairul khalq, makhluk yang terbaik. Biar miskin, biar jelek, biar pesek, hitam, ya urip pisan. Ya, paham ini? Ketika dia beriman, beramal saleh, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang khairul bariyah. Ya. Jadi khair apa? Isim tafdhil, yang paling makhluk, yang paling baik. Walaupun dia miskin, begini dan begitu, dari kekurangan, cacat, tak ada masalah. Dia buta, dia lumpuh, dia begini dan begitu. Kalau dia beriman, dia apa? Khairul bariyah. Apa balasannya? Ini. Ya boleh. Tadi neraka, ini surga. Jazaohum 'inda rabbihim. Balasan untuk mereka orang-orang beriman dan beramal saleh di sisi Rabb mereka, jannatu 'adn. Ay jazaohum 'inda rabbihim yaumal qiyamati jannatu iqamatin wastiqrarin fi muntahal husni. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka nanti pada hari kiamat adalah jannatu 'adn, itu surga-surga iqamah wastiqrar, yang penuh dengan kekekalan, tempat tinggal. Iqamah, tinggal, istiqrar, dan terus menetap di situ. Itu kita bilang tadi, kalau sudah masuk surga orang tidak ada istilah keluar, dikeluarkan dalam surga. Ya. Ya, ini bukan bukan apa dongeng-dongeng ya. Ya, bukan cerita-cerita palsu. Ya. Bikin masalah di surga, dikasih keluar, tidak ada. Itu sinetron, ya. Paham ini? Film-film mana? Cina, film-film mana? Paham ini? Masuk surga baru di exit. Tidak ada. Dewa ini tidak ada dewa. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan surga, pemilik surga. Ya. Masuk surga tidak ada keluarnya. Paham ini? Berbeda neraka. Masuk neraka bisa keluar, dan pasti keluar ketika ada keimanan tauhid. Pasti. Ya, pasti akan keluar. Ya. Yang tidak keluar, yang sama sekali tidak ada keimanan. Nifak akbar, syirik akbar, kufur akbar, lakbus, selesai. Khalidina fi. Ya. Bahkan orang-orang munafik apa? Fid darkil asfali minan nar. Kan rengasing ini, makan semua itu. Ya, balasan dari perbuatan kalian. Dikasih rasa mentok. Ya. Dikasih rasa mentok. Ya, ucapan, perbuatan, siksaan, ya, ucapan-ucapan yang menyakitkan, menghinakan mereka didapat semua. Ya, didapat semua. Bisa paham ya? Baik. Lanjut, tajri min tahtiha al-anharu. Ai tajri min tahti kusuriha wa asjariha al-anhar. Mengalir di bawah kusur. Kusur itu zaman dari qasr. Qasr itu istana. Qasr, istana. Atau istana, bukan kamar kos. Ya, bukan rumah kos, istana. Indahnya jangan tanya, mewahnya jangan tanya, perabotnya jangan tanya. Tajri min tahtiha, ay tahta kusuriha wa asjariha, dan di bawah pohon-pohonnya al-anharu, sungai-sungai. Ya. Intinya rumusnya itu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadi, saya, kata Allah, telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku ma la ainun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Saya telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang beriman, tauhid, itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kau lihat keindahan, ya, kalau itu pemandangan, kau lihat, ya, kecantikan, kalau itu misalnya perempuan, cewek cantik apa semua dan seterusnya, maka surga jauh berkali-kali lipat dari itu. Paham ini? Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar, ya, oleh telinga. Maksudnya apa? Keindahan yang kaitannya dengan telinga, ya, paham ini? Yang didengar itu nanti di surga jauh lebih, ya, lebih hebat. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di hati manusia siapapun. Kau menghayal senikmat-nikmat kau apa? Nikmat apa kamu? Oh, perempuan, makanan, minuman, ya, tempat tinggal, santai-santai, tidur-tidur. Kau menghayal, ya, yang paling nikmat kau rasa, kau hayalkan. Surga, saudara, jauh berkali-kali lipat di atas itu semua. Kau mau apa di surga? Kau mau apa? Perempuan model begini dikasih ke bidadari, dikasih bidadari. Oh, tempat tinggal, bukan rumah kos, kau dikasih istana, kasih kamar-kamar yang sangat indah, ada yang layani kamu. Ayo, tidak usah kau sewa pembantu di surga, ada pelayannya kita, yang urusi kita. Tidak ada lagi piket, tidak ada lagi dulu-selugo, tidak ada lagi nulis, tidak ada susah di sana. Tidak ada orang menceret sakit gigi, apa semua. Tidak ada yang busuk-busuk, kotoran pun tidak ada, BAB, BAK tidak ada, ingus, dahak tidak ada, tai kuku, tai cicak, tai telinga tidak ada. Ayo, jamaah sekalian, ayo coba. Mulai terbang, mulai terbang, awas, tersangkut. Baik. Surga itu jamaah sekalian, ya, hanya bisa diraih dengan usaha. Ya. Paham ini? Perjuangan. Itu rumus dalam kehidupan. Mau surga? Mau, silakan. Tapi harus berjuang, berusaha. Jangan tukar. Ya, surga dengan dunia. Semakin kita yakin, maka usaha kita akan semakin hebat. Itu yang heran para sahabat itu. Ya, cerita surga, apalagi jihad fisabilillah, ya jelas ya. Ya, keutamanya mujahid fisabilillah, gugur syahid, wah, bidadarinya apanya, oh jangan tanya. Paham ini? Bahkan kenikmatan mereka meninggal syahid, saking enaknya mereka mau kembali dihidupkan di dunia dan mati syahid lagi. Tahu anu enak? Kalau anu enak, kita mau lagi tak? Ayo, misalnya makanan enak, contoh enak, mau lagi tak? Mau lagi. Ya, tapi kalau tidak enak, jangan makan di situ. Waduh, rasanya gimana? Cari warung lain. Kan begitu. Tapi kalau anu enak, minta lagi. Itu disebutkan dalam riwayat. Seorang sahabat syahid, Allah tanya, kau mau apa? Dia bilang, saya mau kembali lagi ke dunia, ya Allah. Gugur lagi mati syahid. Terus begitu. Saking enaknya, saking nikmat. Padahal berdarah. Ayo, berdarah-darah. Ya. Penuh dengan tusukan, tombak, pedang, luka, irisan-irisan, pedang. Tapi nikmat. Saking nikmatnya mau lagi. Ya, jangan tanya bidadarinya, jangan tanya, lengkap. Ya. Sampai ada seorang sahabat itu disebutkan dalam riwayat, dia mimpi ketemu bidadari yang sangat cantik. Malam meninggalnya, ya, besok perang, ya, jihad. Dia mau pegang. Ya, dia mau raih. Dia bilang itu perempuan di dalam mimpi sangat cantik. Belum pernah dia lihat cewek cantik begitu, perempuan cantik begitu. Dia bilang belum saat. Ternyata besoknya dia kira-kira kalau kita mimpi begitu, kira-kira, ya, kalau anak sekarang nomor WA-nya DM dulu, mana apa anunya, IG-nya apa, so cari.
Ya, nah itu jalan neraka itu semua. Ya toh? Jalan neraka. Wala taqrabu zina, ya enggak? Tapi ini dia cari bukan cewek murahan yang bisa di DM, di video call. Cari apa? Bidadah. Dengan apa? Jihad fi sabilillah. Besoknya dia tempur, dia maju sampai terwujud mimpi. Ya, menghayal, ya, jangan menghayal saja. Ya, jangan sampai sibuk menghayal, tidak ada amalannya. Ya, bangun-bangun, wah, sudah masbuk. Repot, itu yang repot kita ya. Terlalu banyak hayalannya. Ya. Lanjut, belum selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abadan. Mereka kekal. Khalidina ini hal. Mereka di surga merasakan kenikmatan, ya, bukan dengan batas waktu. Kalau kita di dunia senikmat apapun, ujung-ujungnya sengsara. Coba kalian makan, contoh enak, 1 mangkok enak, saya tambah 2 mangkok, saya tambah mangkok ketiga, sudah mulai standar dulu Ustaz. Saya kasih mangkok keempat, menderita. Mangkok kelima sudah rumah sakit. Ya enggak? Minuman juga begitu. Minum Coca-Cola, minumin enak, 1 gelas, 2 gelas, 10 gelas mati. Perempuan juga begitu. Ya. Kasih 1, 2 apa semua, angkat tangan, masuk rumah sakit. Ya. Itu di dunia, di surga tidak ada. Di surga tidak ada, jemaah sekalian. Tidak ada. Enak-enak saja. Tidak ada tidak ada susahnya, tidak ada sesanya. Ya, yang sering bilang sesa jeki, kalau tidak mau sesa, masuk surga. Ya, tidak ada sesa juga. Tidak ada. Makan bahagia, minum bahagia, ada istri. Ya. Paham ini? Paham ya? Dan itu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Ini yang butuh kita miliki. Ini di akhir ini, pamungkas ini. Di samping dia beriman dan beramal saleh, dia punya khasyah. Punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana rasa takut ini Allah akan ganti dengan keamanan sempurna dalam surga. Tidak ada lagi ditakuti. Surga sisa enak-enak. Tahu enak-enak? Semua yang enak di sana ada. Kau mau apa di sana ada. Kau minta apa Allah kasih. Paham ini? Bisa paham ya? Dalam semua sisi kenikmatan sempurna, tidak ada cacat. Paham ini? Dikasih bidadari sempurna, bidadarinya luar dalam. Tahu luar dalam? Fisiknya bagus, akhlaknya bagus. Karena ada orang fisiknya bagus, cantian, pas ngomong bicara kotor. Ya kan begitu. Ada santri gagah, putih, kayak orang Korea, akhlaknya nak garu-garuan. Ya kan kadang begitu manusia, tapi dalam surga tidak ada begitu. Ya, laki-lakinya tampan, akhlaknya bagus, perempuannya, bidadarinya cantik, akhlaknya jangan tanya. Ini namanya azwajum mutahharah. Suci akhlaknya. Ya, suci fisik. Lanjut. Tafsir, perhatikan. Khalidina fiha abada, ini sama. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum faqabila a'malahumus salihata. Allah ridha kepada mereka sehingga Allah menerima semua amalan soleh mereka. Waradu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamat. Dan mereka ridha kepada Allah dengan apa yang Allah siapkan untuk mereka dari jenis-jenis kemuliaan. Ya, siapa nak ridha? Allah kasih bidadari saja kita mungkin baru 1, alhamdulillah luar biasa. Baru cewek ini, baru bidadari ini, belum makan minumannya. Istanamu di surga, kenikmatan baru 1. Ternyata ada yang lebih nikmat. Apa itu? An-nadharu ila wajhillah. Ya.
Itu ya jauh lebih. Ya. Baik. Itu hanya kita bisa dapat kalau masuk surga. Dzalikal jazaa al-hasan liman khafa Allah wa jatanaba ma'asiyahu. Ini nih, santri. Garis bawah itu. Balasan ini ya, kalau mau masuk surga dapat bidadari, dapat enak-enak ya. Santai-santai ya. Menikmati kenikmatan yang Allah siapkan itu hanya untuk orang khafallaha, yang takut kepada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat. Jadi berjuang dari sekarang. Mau masuk surga, sabar. Ya, ada yang godaan syahwat, ya. Perempuan ini dan itu, sabar. Paham ini? Nanti kita dapat itu di surga sempurna semua. Ya, walaupun dihalalkan, ada yang halal di dunia. Ya, mau perempuan menikah. Ya. Mana? Fajar. Nah, siap. Belum, tapi sering baku chat. Ya, enggak je. Jangan Ya, tape. Ya cukup dulu. Jam berapa masuk waktu zuhur? Berapa sekarang? Belum. Ya, jadi intinya yang sepertinya akan banyak kita dapat di dalam Al-Quran ya. Khusus untuk bidadari, perhatikan. Dan kita namanya laki-laki ya. Suka apa? Suka laki-laki? Perempuan. Kita laki-laki tabiatnya suka perempuan. Suka yang cantik, suka yang begini. Antum kalau baca Al-Quran, dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat-sifat bidadari itu rinci. Putihnya, montoknya, begini. Untuk apa itu? Supaya kita tertargib, termotivasi mau begitu. Gampang. Ikhlaskan ibadah, tauhidkan Allah, tinggalkan dosa maksiat. Yang kau menghayal saja. Paham ini? Berusaha. Jangankan bidadari jemaah sekalian, perempuan dunia saja kita kejar belum tentu dapat. Kau chat saja, baik kalau dibalas chat, baik kalau dibaca, baik kalau biru. Ya, karena belum dibaca sudah diblok. Itu celakanya kita, sudah dosa. Jamaah, sudah dosa. Kita yang dosa. Kita yang mau masuk neraka. Ya, dia tolak kita lagi, tinggalkan kita. Tapi kira-kira bagaimana kalau kita ikhlaskan ibadah kepada Allah? Tinggalkan dosa dan maksiat karena Allah, bukan karena kita tidak bisa. Ya, kita istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Kira-kira Allah akan ingkari janjinya? Allah bilang kau dapat bidadari begini, montoknya begini, putihnya begini, kecantikannya, kemudian Allah sia-siakan kita? Tidak kamu. Ya, tidak seperti mereka ya yang kita sudah kejar capek-capek, ya kita sudah tembak, tidak diterima. Ya, itu yang kejadian tuh. Ya, diterima pun pas dilamar bapaknya tidak setuju. Ya, dan seterusnya, dari banyak dilema dan drama. Ya, paham ini? Itu dunia. Kau mau yang pasti-pasti? Ayo, tinggalkan dosa, tinggalkan si dia karena Allah dan kejar surga Allah Subhanahu. Titik. Pasti tidak akan kecewa. Pasti bahagia. Pasti. Ya, jangan tanya itu senyumannya penduduk surga. Dia lihat ini, dia wah, luar biasa. Ya, dalam semua sisi kenikmatan, bukan hanya perempuannya cantik tidak ada makanannya, semua ada lengkap. Jangan tanya, enggak usah pikir. Enggak usah pikir dapur, masak nasi enggak usah. Sisa makan, sisa minum. Tidak ada pikir WC, tidak ada pikir nyapna. Sisa enak-enak. Paham ya? Jadi mari kita mulai dari sekarang usaha ya. Mau masuk surga, usaha. Dan banyak berdoa, minta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Ilahuna subhanahu wa hamdik, syada la ilaha illa anta.